Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Pindia Wardani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat, di mana RPP saya di dalamnya memuat tentang teori belajar, perkembangan sosial, pembelajaran berdiferensiasi, konsep asesmen, dan pengukurannya. Di sini saya akan memakai teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik dapat disimpulkan bahwa dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aksi atau aktivitas dan interaksi, karena persepsi atau aktivitas berjalan seiring secara dialogis, terbuka atau komunikatif. Belajar merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksi dalam suatu konteks sosial. Dalam hal ini, tidak ada perwujudan dari suatu kenyataan yang dapat dianggap lebih baik atau benar. Menurut Vygotsky, pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas, di mana pengetahuan itu dikonstruksikan dan di mana makna diciptakan, serta dari komunitas budaya, di mana pengetahuan harus disebarluaskan dan diterapkan melalui aktivitas interaksi sosial tersebut menciptakan makna terjadi. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Peserta didik mampu mencapai kritis dan kreatif, memberikan pemecahan masalah yang solutif terhadap dinamika kehidupan sosial di tengah dinamika masyarakat digital saat ini. Pada teori Ben Forbener, konteks sosial merupakan pengaruh penting pada kehidupan dan perkembangan anak-anak, di mana ada 3 konteks. Anak-anak menghabiskan banyak waktunya mereka pada di keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Jadi saya akan menggunakan 4 diferensiasi dalam RPP saya. Yang pertama itu adalah diferensi konten. Saya akan memberikan konten pembelajaran berupa video dan penugasan melalui video YouTube untuk memenuhi keragaman gaya belajar peserta didik, yaitu visual dan auditory visual. Yang kedua, diferensiasi proses. Dalam penugasan kelompok akan saya bagi menjadi 8 kelompok dengan 2 kategori, yaitu visual dengan kelompok visual, auditory visual dengan kelompok auditory visual. Yang ketiga, diferensiasi lingkungan belajar. Saya akan menata tata letak meja dan kursi agar bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, diferensiasi produk. Dalam penugasan, siswa membuat produk atau hasil akhir kerja kelompok yang disesuaikan dengan minat belajar siswa. Contoh, gaya belajar visual membuat mind mapping atau infografis, gaya belajar auditory membuat podcast atau lagu, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kinestetik bisa berupa video bermain peran. Di sini kenapa saya memakai 2 gaya belajar? Karena saya sudah melakukan tes diagnostik gaya belajar, di mana di kelas tempat saya mengajar itu terdapat 2 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual dan gaya belajar auditory visual, di mana di auditory visual ini anak-anak cenderung lebih suka mendengarkan dan melihat. Contohnya melihat video dari YouTube, atau mereka senang melihat tutorial. Terus untuk 8 kelompok ini saya bagi karena jumlahnya di
kelas yang saya mengajar itu terdapat 42 kelas, maka dari itu kelompok saya bagi menjadi 8, di mana nanti per kelompok minimal 5 orang, maksimal 6 orang. Selanjutnya asesmen atau penilaian. Saya di sini akan menggunakan penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, dan penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di mana di asesmen ini saya akan menggunakan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Berikut adalah RPP yang saya buat untuk mengajar di SMA Batik Saro Surakarta. Untuk kelas 12 semester genap, materinya tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Alokasi waktunya 4 kali 45 menit atau 2 pertemuan. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Saya menggunakan K.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran sudah ada CP-nya. Penguatan pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila ada 3. Berpikir kritis, gotong royong, dan mandiri. Untuk materinya di sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh perkembangan iptek ini ada 2, yaitu sikap tanggung jawab dan sikap selektifnya. Untuk pendekatan saya menggunakan student center, strateginya secara langsung karena kita pembelajarannya tatap muka. Mode pembelajarannya PBL atau problem based learning. Terus model pembelajarannya ceramah, diskusi, presentasi, tanya jawab. Untuk medianya saya menggunakan video yang sudah di-download, video YouTube. Terus bahan dan alat adalah LCD, proyektor, laptop, dan HP yang akan digunakan oleh siswa. Sumber belajar dari buku, dari YouTube, dan kuisis untuk post-test. Tempat yaitu di dalam ruang kelas. Untuk tes gaya belajar berkaitan dengan pembelajaran berdiferensi, yaitu menggunakan diferensi diagnostik, di mana saya menggunakan Google Formulir yang di dalamnya ada pertanyaan yang bisa mengkategorikan siswa gaya belajarnya akan apa dan sukanya apa. Untuk kegiatan untuk langkah-langkah pembelajaran kegiatan pertemuan pertama, pendahuluan yaitu peserta didik menjawab salam pembuka. Yang kedua berdoa. Yang ketiga merespon guru presensi. Terus yang keempat peserta didik bersama guru melakukan apresiasi menggunakan video yang sudah saya download. Peserta didik menjawab pertanyaan pematik. Peserta didik memperhatikan guru yang sedang menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus kegiatan inti, karena saya memakai PBL problem, jadi ada 5 sintak. Yang 3 sintak itu saya gunakan di pertemuan pertama, 2 sintak saya gunakan di pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama, sintak pertama itu penyajian masalah. Sebelum saya menyajikan masalah, saya membagi kelompok menjadi 8 kelompok, terdiri dari 5-6 orang. Di dalam kelompok tersebut setelah saya bagi, nanti ada 3 kasus saya akan bagi juga ke 8 kelompok tersebut. Satu kelompok mendapatkan 1 kasus, jadi satu kelompok menganalisis 1 kasus. Terus kegiatan selanjutnya peserta didik mengamati tayangan video, jadi peserta didik akan mengamati video tersebut dan peserta didik akan analisis. Sintak kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas mencari bahan materi diskusi. Peserta didik berkolaborasi merumuskan masalah dan menyusun hipotesis dengan didampingi guru. Sintak ketiga, pembimbing penyelidikan kelompok. Peserta didik mencari referensi atau sumber data untuk bahan diskusi. Peserta didik melakukan investigasi sesuai petunjuk pada lembar kerja
untuk membuktikan hipotesis dan dengan bimbingan dari guru. Peserta didik mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk menjawab perumusan masalah dengan bimbingan guru. Kegiatan penutup yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, peserta didik melakukan refleksi, guru menyampaikan rancangan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, di mana untuk pembelajaran berikutnya itu melanjutkan sintak keempat dan kelima. Kegiatan pertemuan kedua yaitu kegiatan untuk sintak keempat dan kelima. Sintak keempat menyajikan hasil karya. Peserta didik menyusun laporan sementara hasil investigasi. Setelah itu dipresentasikan. Di dalam presentasi tersebut akan terjadi tanya jawab. Yang ke sintak 5, evaluasi pemecahan masalah. Peserta didik menjawab rumusan masalah dan melaksanakan konfirmasi materi sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Peserta didik bersama guru menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Peserta didik melakukan evaluasi terhadap penyelidikan mereka dengan dibantu oleh guru. Untuk penutup, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya, terus melakukan refleksi. Setelah itu mengerjakan post test, yaitu saya menggunakan Quizizz untuk post test. Setelah itu guru menyampaikan rancangan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan doa untuk penutup. Di kegiatan penutup itu ada perbedaan. Di kegiatan untuk pertemuan pertama itu tidak ada post test, karena post test saya taruh di akhir kegiatan sesudah materi itu selesai, baru saya eksekusi post test. Terus berkaitan dengan perkembangan sosial. Untuk perkembangan sosial itu berkaitan dengan penilaian sikap sosial, di mana perkembangan sosial bisa kita lihat ketika siswa itu melakukan diskusi dan mengerjakan tugas. Siswa itu bertanggung jawab atau tidak, mandiri, percaya diri, gotong royong. Terus siswa itu bisa kita nilai ketika siswa berdiskusi. Kita bisa mengetahui siswa itu aktif atau tidak, atau cuma diam aja, atau dia aktif berdiskusi. Terus untuk berkaitan dengan konsep asesmen saya menggunakan penilaian religius, penilaian sikap, keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Untuk penilaian religius saya menggunakan rubrik yang ada di sini, dan pengukurannya juga sudah ada di sini, yaitu ada 7 pengukuran. Berikutnya ada penilaian sikap sosial, saya menggunakan rubrik ini. Untuk pengukurannya sudah ada di RPP. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, saya menggunakan rubrik ini. Untuk pengukurannya saya memberikan siswa soal, di mana siswa nanti saya akan berikan soal tertulis sejumlah 5. Satu soal itu nilainya 20, ketika benar semua akan mendapatkan nilai 100. Untuk penilaian keterampilan saya menggunakan rubrik ini. Dan untuk pengukurannya saya menggunakan pengukuran seperti ini. Sekian penjabaran dari RPP saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.